Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini ya, masih sama satu tema, yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah ya. Di video kemarin sudah saya bagikan ya. Juga di tanaman ini kita petik daun bawang ya. Sekarang saatnya melakukan waktu pemupukan, teman-teman ya. Jadi pemupukannya di sini tidak menggunakan pupuk kimia ya, teman-teman ya, tapi menggunakan pupuk organik cair, bisa disebut POC ya. POC ini adalah pupuk paling rendah ya, teman-teman, kualitasnya. Kenapa saya bilang kok paling rendah? Karena cuman dari gulma kita rendam air saja. Nah, untuk dosisnya pupuk POC ini jadi harus lebih banyak ya. Kalau perbandingannya, untuk 1 liter air itu dicampur dengan menggunakan pupuk POC kurang lebih seperempat liternya kalau menggunakan pupuk POC ya. Nah, pupuk POC ini adalah awal dimana bisa dikembangkan lagi menjadi pupuk yang berkualitas itu ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Yaitu mengalami dengan proses dekomposisi ya. Jadi untuk pupuk POC ini bisa disebut juga pembenah tanah, teman-teman ya. Jadi sebagai pembenah tanah juga bisa, sebagai pupuk juga bisa. Intinya pupuk POC ini adalah pupuk dasar ya. Pupuk di mana awal organik itu dikembangkan lagi. Jadi dari pupuk POC itu, teman-teman. Oke, dari sini paham untuk penjelasan pupuk POC ya. Jadi aktivitas saya hari ini ya, kita memupuk dan merawat daun bawang saja, teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini sawi ini baru berumur sekitar 4 hari sudah seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Sudah cepat sekali pertumbuhannya. Nah, ada yang besar. Nah, yang besar ini nanti saya ini ya, bakal bibit, teman-teman. Saya bikin bibit supaya biar berbunga lalu berbuah. Nah, buahnya nanti akan saya kembangkan lagi. Tuh. Nah, bisa dilihat ya, sangat subur. Ini juga hanya menggunakan pupuk POC dan juga abu bakaran kayu. Jadi abu bakaran kayu ini bisa disebut pupuk, juga bisa disebut tidak pupuk ya. Kenapa saya bilang tidak disebut bisa dengan pupuk? Karena sifatnya abu ini sebenarnya untuk penangkal ya, penangkal virus, penangkal jamur bagi tanaman ya. Seperti yang saya bilang di video kemarin, kalau tidak salah, itu adalah pembantu tanaman supaya tidak terserang penyakit itu ya, teman-teman. Oke, dan di video beberapa hari yang lalu ya, itu tentang tanaman yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter. Nah, itu adalah uji cobanya ya. Uji cobanya memang sebenarnya di sini di lahan 3 kali 3 meter di perkarangan belakang rumah. Nah, untuk prakteknya ada di kebun jagungnya, teman-teman ya. Jadi kebun jagung itu saya pupuk menggunakan pupuk POC, dan juga untuk mengendali hama, ulat, gerayak maupun belalang itu hanya menggunakan daun singkong dan juga daun bandotan. Kalau di tempat teman-teman beda namanya, biasanya ada yang namanya, kalau di Jawa Jawa Tengah namanya apa ya? Kalau tidak salah itu adalah biroan ya. Tuh. Nah, bisa menggunakan itu juga, teman-teman. Intinya setiap daerah itu beda ya, beda, teman-teman ya. Dimana hama ataupun ulat di tempat teman-teman maupun sahabat tani, yang tidak dimakan oleh ulat dan hama itu adalah obat dari tanaman itu sendiri. Jadi tanaman teman-teman kalau ada yang dimakan ulat maupun belalang, carikan di sekeliling lahan teman-teman maupun sahabat tani. Oke, jadi sama saja meskipun ada di perkarangan juga, teman-teman, seperti itu ya. Tapi syukur di sini tidak ada hamanya, jadi ya tidak menggunakan pestisida maupun semprot atau pengendali ya, teman-teman. Kecuali yang di lahan 10 kali 5 meter kemarin itu saya bikin karena memang ada serangan ulat, jadi makanya saya bikin menggunakan pestisida organik. Oke, jadi kita kocorkan seperti ini, teman-teman, untuk pemupukannya. Untuk disepraikan pun juga bisa ya, teman-teman, sebenarnya untuk dari daun itu bisa, tapi saya lebih suka dikocor dan juga terkena daun, jadi lengkap ya, dari bawah dan juga dari daunnya. Oke, dari sini bisa dimengerti ya, sebenarnya untuk berkebun itu simple, tidak usah kita berfokus
ke masalah pupuk ya teman-teman, tapi fokuslah ke tanahnya. Kenapa saya bilang fokus ke tanahnya? Dari semua tumbuhan, semua tanaman ya, yang diperlukan itu adalah medianya. Medianya kalau bagus, pasti hasilnya juga akan bagus, tanamannya akan subur. Tuh. Oke. Nah, bisa dilihat ya, untuk medianya itu sudah kelihatan banget seperti kompos ya teman-teman. Padahal ini tidak ada kompos sama sekali yang saya bikin, hanya menggunakan pupuk POC itu saja. Sering ataupun ya memang sering saya memupuk ataupun menyiram menggunakan pupuk ini. Jadi organisme ya, hewan pengurai seperti cacing itu banyak sekali di sini teman-teman. Nah, itu membantu tanaman kita menjadi sehat dan subur. Oke, kalau dilihat ya, untuk daun bawang ya, ini lebih bagus dari kimia ya teman-teman, untuk pertumbuhannya, untuk warna daunnya bisa dilihat ya. Tuh. Itu hanya menggunakan itu saja. Jadi gulma-gulma itu sering saya cabuti, masih kecil ya, masih baru tumbuh, saya cabut, saya kumpulkan, lalu saya masukkan lagi ke dalam ember untuk didekomposisi. Jadi gini, untuk pupuk itu prosesnya dekomposisi ya teman-teman, bukan fermentasi ya. Kalau fermentasi itu biasanya berlaku untuk makanan, pembuatan tape ya, pembuatan pakan ternak itu adalah fermentasi. Tapi kalau pupuk biasanya dekomposisi. Tuh. Oke, kita siram begini. Nah, untuk penyiramannya berapa hari sekali, Pak? Biasanya kan itu pertanyaannya. Jadi saya ini menyiram tanaman menggunakan pupuk POC ini teman-teman, itu tergantung ya. Kalau di musim penghujan ini tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya 3 hari 4 hari panas, itu baru saya siramkan menggunakan pupuk POC. Agar apa? Kelembapannya terjaga stabil. Tapi kalau kita menyiram waktu musim penghujan, habis 1 hari 2 hari hujan terus, kita menggunakan pupuk POC, jadi tanah kita semakin basah. Jadi untuk pH-nya itu bukan netral lagi, tapi lebih tinggi lagi. Itu lihat, larinya ke pH basah. Tuh. Makanya saya kalau mau memupuk menggunakan pupuk POC itu lihat kondisi dulu. Kalau 3 hari 2 hari tidak hujan, saya lakukan. Nah, biasanya kalau musim kemarau itu 1 minggu 1 kali saja saya siram. Itu lebih bagus teman-teman. Kalau kita sebenarnya untuk berkebun sayur, berkebun seperti jagung, padi, itu lebih bagus sebenarnya kemarau teman-teman daripada musim penghujan. Kenapa saya bilang kemarau? Yang pertama, hama itu sedikit dan tanah itu cenderung bisa dikendalikan untuk pH-nya. Oke, dari sini paham ya? Sudah jelas ya? Itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ini aktivitas saya memupuk tanaman menggunakan pupuk POC. Oke, saya akhiri video kali ini ya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya tentang tanaman organik ya, cara menanam secara organik. Tuh.